Lalu seperti apa proses pembentukan tanah? Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Penghancuran ini atau pelapukan ini terjadi melalui 3 proses. Pertama, pelapukan secara fisis. Iklim, sinar matahari, curah hujan dapat mempercepat pelapukan. Yang kedua, pelapukan secara biologis dengan dibantu mikroorganisme tanah dan tumbuhan. Yang ketiga, pelapukan secara kimiawi. Pelapukan atau penghancuran batuan oleh aktivitas air yang mengandung CO2 terlarut yang menyebabkan hidrasi atau larutnya mineral. Nah, ini adalah lapisan-lapisan tanah seperti yang terlihat di gambar. Horizon A itu merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Nah, lapisan kedua yang disebut sebagai horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Lapisan ketiga di bawahnya yang disebut horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan yang paling bawah yang disebut sebagai horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Faktor pembentuk tanah. Setelah diklasifikasikan, sedikitnya terdapat 5 faktor pembentuk tanah yang turut andil dalam mempengaruhi jenis dan karakteristik tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan. Kelima faktor tersebut antara lain iklim, organisme, bahan induk batuan, topografi, dan waktu. Nah, kemudian warna tanah. Warna tanah ini juga mengandung banyak makna atau banyak fungsi. Nah, warna hitam dan gelap artinya tanah ini mengandung banyak humus. Lapisan atas ya. Yang kedua, warna kemerahan mengandung banyak mineral besi. Lapisan ketiga, warna kuning coklat mengandung banyak mineral limonit. Yang keempat, lapisan paling bawah, warna pucat atau kekuning-kuningan mengandung banyak kuarsa. Hitam, coklat seperti karat, merah, abu-abu, kuning, putih, semakin pudar warna tanah, maka produktivitas tanahnya semakin menurun. Sekarang klasifikasi tanah berdasarkan ukuran butiran penyusunnya. Tanah liat tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil, yaitu 0,002 mm. Memiliki struktur yang sangat kompak, memiliki pori-pori yang kecil dan tidak saling terhubung, baik menyimpan atau menahan air. Itu tanah liat. Tanah berpasir berbutir kasar, yaitu antara 0,1 hingga 2 mm. Tanah berpasir tidak mampu membentuk struktur yang kompak. Pori-porinya besar yang saling terhubung, mudah ditembus air, dan kurang baik dalam menyimpan air atau menahan air. Kemudian tanah lempung. Tanah ini terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Ukuran butirannya kecil, padat, berwarna gelap, sulit ditembus air, dan mampu menahar air. Komponen tanah. Batuan. Bahan padat yang terbentuk secara alami
tersusun dari campuran mineral, senyawa, dan komposisi lainnya. Humus, komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang subur, karena humus memiliki tekstur gembur dan banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Udara pada tanah terdapat rongga-rongga berisi udara. Air. Makhluk hidup yang hidup di tanah butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air dalam tanah. Komponen organik mencakup makhluk hidup dan mikroorganisme yang hidup dalam tanah berupa bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Mineral. Ion positif dalam tanah yaitu kalium, kalsium, dan magnesium. Ion negatifnya yaitu nitrat, fosfat, dan sulfat yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Tanah subur memiliki pH 7. Sekarang bagaimana upaya menjaga kelestarian tanah? Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Kemudian juga mengurangi penggunaan pupuk kimia untuk menjaga kelestarian tanah. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur, lakukan pergiliran tanaman, dan hindari daur ulang sampah yang sulit terurai.